Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma alimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina waftah alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pendengar radio LPPL Suara Kampar yang berbahagia. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk meneguk indahnya mutiara Ramadan pada tahun ini. Ramadan merupakan bulan yang selalu dinanti-nanti, ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang soleh di masa lampau, 6 bulan sebelum Ramadan datang, mereka sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sampaikanlah usia kami menjelang Ramadan, ya Allah." Kenapa Ramadan begitu ditunggu? Pertama, Ramadan adalah syahrun maghfirah, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membentangkan seluas-luasnya pintu keampunan bagi hamba-hambanya yang pernah melakukan dosa dan kesalahan. Kemudian Ramadan merupakan syahrun mubarak. Ramadan merupakan waktu yang sangat diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah selama Ramadan, pahalanya, ganjarannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ramadan merupakan bulan transformasi diri. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana kewajiban berpuasa ini pernah dibebankan kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum tattaqun, supaya kita bisa bertransformasi, membentuk diri menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka buah Ramadan sesungguhnya setelah kita menjalani proses selama Ramadan, kita lahir sebagai pribadi yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada peningkatan kualitas diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka proses inilah yang akan kita nikmati selama bulan suci Ramadan ini, melalui amal ibadah, memanfaatkan waktu-waktu setiap detik selama bulan suci Ramadan. Kalau kita gagal dalam menjalani momen-momen ini, maka kerugianlah yang akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bu'dan liman adraka Ramadan walam yughfar lahu. Celakalah orang, kata malaikat Jibril dalam salah satu doanya yang diaminkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celakalah orang kalau usianya sampai menjelang Ramadan, dia mendapati bulan suci Ramadan, tapi selama bulan suci Ramadan dosa-dosanya tak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Dia gagal bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Mudah-mudahan Ramadan ini datang menghampiri kita, membawa maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, membawa keberkahan. Kemudian selama Ramadan kita menjadi pribadi yang lebih baik dibanding sebelum Ramadan datang menyapa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara waktu yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 10 malam terakhir dari bulan suci Ramadan. Ramadan adalah waktu yang diberkahi, tapi semakin ke ujung Ramadan, keberkahan itu semakin melimpah-limpah, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita belajar istiqomah. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah, dan amal ibadah itu tetap istiqomah kita laksanakan sampai nanti Ramadan meninggalkan kita. Belajar dari sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 10 malam terakhir Rasulullah tidak meninggalkan masjid, bahkan membawa tempat tidurnya masuk ke dalam masjid, karena seutuhnya waktu 10 Ramadan Rasulullah pergunakan untuk bermunajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa beristiqamah selama bulan suci Ramadan. Kita awali Ramadan dengan amal ibadah,
kita tutup dengan amal ibadah yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, banyak orang yang sudah menjalani ibadah selama Ramadan, tapi gagal bertransformasi menjadi pribadi yang lebih baik. Adakah yang salah dengan Ramadan yang kita jalani? Baik, salah satu qaul dari Imam Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan iza aradallahu salah abdihi alhamahu qillatal kalam wa qillatat ta'am wa qillatal manam. Kalau Allah Subhanahu wa taala menginginkan perbaikan kepada hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala ilhamkan 3 hal kepada hambanya tersebut. 3 hal ini sesungguhnya ada di dalam Ramadan. Tetapi sayang, banyak di antara kita yang tak melakukan 3 hal ini selama Ramadan. Yang pertama, kata Imam Ali bin Abi Thalib, Allah kalau ingin memberikan kebaikan kepada hambanya, Allah ilhamkan kepada hambanya itu adalah qillatal kalam, sedikit berbicaranya. Maka selama Ramadan ini kita dididik untuk beriktikaf di dalam masjid, selalu berada di dalam masjid, bermuhasabah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita datang ke Masjid Nabawi pada hari ini adalah salah satu tiang yang bersejarah, yang berada tak jauh dari raudhahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiang itu bernama Ustuwanatus Sarir. Ustuwana artinya tiang, sarir itu artinya tempat tidur. Kenapa tiang itu diberi nama Ustuwanatus Sarir? Karena di dekat tiang itulah dulu ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama di 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan, Nabi beriktikaf, bahkan membawa tempat tidurnya ke tempat itu. Artinya apa? Di 10 hari terakhir Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang betul-betul menyendiri, tak banyak berbicara dengan manusia lain. Waktu sepenuhnya dia pergunakan untuk bermunajat, bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, qillatut ta'am, sedikit makan. Maka selama bulan suci Ramadan ini sesungguhnya kita dididik, diajarkan, dibentuk untuk mengurangi makan kita. Tetapi persoalan yang banyak muncul di tengah-tengah masyarakat kita justru selama Ramadan ini belanja dapur, biaya untuk makan itu semakin lebih tinggi dibandingkan di luar Ramadan. Maka banyak di antara kita selama Ramadan ini tidak mengurangi makan sesungguhnya, tetapi memindahkan jam makan. Padahal kalau kita mau mengurangi makan kita, banyak hal anugerah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Luqmanul Hakim pernah berpesan kepada anaknya, wahai anakku, sesungguhnya kenyang itu bisa menghalangimu untuk berpikir jernih, mengambil iktibar dari apa yang kamu lihat. Kenyang juga akan bisa membuat lidahmu berat untuk mengeluarkan kata-kata hikmah, dan akan membuat badanmu berat untuk di bawah sujud beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mestinya selama Ramadan ini kita kurangi makan kita. Kita tiru pola puasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis kita pernah membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau dia berbuka hanya berbuka dengan 3 butir kurma. Tak berlebih-lebihan beliau dalam mengkonsumsi makanan ketika datang waktu berbuka atau ketika santap sahur. Kulu washrabu wala tusrifu. Makanlah kalian, minumlah kalian, tetapi jangan berlebih-lebihan. Kemudian berikutnya qillatul manam. Allah kalau menginginkan kebaikan kepada seorang hambanya, maka Allah ilhamkan kepadanya sedikit tidur. Selama Ramadan ini, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jam tidur kita justru lebih banyak dibanding luar Ramadan. Ada 3 waktu dalam agama kita. Kalau bisa kita jangan sampai tertidur di 3 waktu ini. Rasul marah kepada umatnya kalau tertidur di 3 waktu ini. Yang pertama namanya hailulah. Tidur yang bisa menghilangkan keberkahan di dalam kehidupan kita. Itulah dia tidur setelah salat subuh. Kemudian yang kedua, ailulah. Tidur yang bisa mendatangkan penyakit. Yaitu tidur setelah salat asar.
kemudian ada tidur setelah salat maghrib sebelum kita melaksanakan salat isya. Banyak kita melihat hari ini kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah subuh kaum muslimin kembali tidur, sehingga banyak di antara mereka yang menurun produktivitas kerjanya selama bulan suci Ramadan. Padahal kalau kita melihat sejarah, banyak peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadan. Tandanya orang-orang beriman tak pernah mengendorkan ototnya, tak pernah mereka mengurangi aktivitasnya selama bulan suci Ramadan. Perang Badar terjadi pada bulan suci Ramadan. Peristiwa Fatu Makkah, pembebasan kota Makkah, terjadi di bulan suci Ramadan. Ma'rakah Ain Jalut terjadi di bulan suci Ramadan. Banyak peristiwa-peristiwa besar yang terjadi, itu terjadinya di bulan suci Ramadan. Maka 3 hal inilah yang perlu kita rebut selama bulan suci Ramadan. Kita sedikitkan bicara kita, lebih banyak berzikir, berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kurangi makan kita dengan cara berpuasa, dan tidak berlebih-lebihan ketika kita santap buka puasa ataupun santap sahur. Kemudian mengurangi tidur kita, lebih memperbanyak amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau 3 hal ini bisa kita lalui, bisa kita jalankan, insya Allah Ramadan akan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih baik, sehingga ketika Ramadan pergi, kita lahir sebagai pribadi yang lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.